kedatangan dokter keren nih. Perkenalkan ada Dokter Adriano, spesialis perio. Boleh tepuk tangan. Halo semuanya, apa kabar? Oke. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Gimana Dokter Adrian hari ini kabarnya? Baik. Baik. Yemima gimana? Baik juga dok. Baik Dokter ya? Baik hari ini. Oke. Oke, jadi Mau ngapain nih kita? Kita mau ngobrol dok untuk bareng sharing supaya calon-calon dokter gigi selanjutnya yang mau masuk FKG Mustopo bisa tahu mengenai FKG Mustopo lebih lagi. Oke, boleh. Boleh ya dok? Dokter berkenan di interview ini hari ini nih? Berkenan nih, kebetulan jam saya praktek masih lama. Oh oke, tuh langsung ya. Karena dokter agak sibuk, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. Jadi dok, apa sih dok definisi dari Departemen Periodontia itu sendiri? Oh, oke. Departemen Periodontia itu sebenarnya kita merupakan bagian yang penyangga gigi ya, ilmu penyangga gigi. Penyangga gigi itu terdiri dari apa aja? Jadi ada ligamen periodontal, ada gingiva, tulang alveolar, kemudian ada cementum. Nah, itu bagian-bagian yang menyangga gigi supaya si gigi tetap kuat dan tetap sehat ada di dalam tulang. Gitu. Fungsi dengan baik ya. Betul. Oke, baik. Jadi kalau ada kegoyangan gigi itu kaitannya dengan kita juga. Kaitannya dengan jaringan penyangganya ada something wrong-nya ya. Betul. Baik. Boleh nih dok, mungkin dokter bisa ceritain gimana sampai akhirnya dokter pilihnya spesialis periodontia. Kenapa tuh dok? Oh, ini menarik nih. Soalnya ada kisah di balik ini nih. Wah, menarik nih dok. Jadi sebenarnya awal mulanya banget saya masuk dokter gigi itu saya pengen ambil kawat gigi ya. Oh, oke. Saya pengen ambil orto. Oh, orto. Iya. Jauh ya dok? Jauh perio tiba-tiba? Jauh banget. Oke. Jadi saya pengen ambil orto, kemudian skripsi saya juga udah orto. Oh, iya. Kemudian saya setelah selesai sempat mengajar jadi asisten dosen. Itu juga saya sempat mengambilnya ke pedo. Pedo. Oh, dari orto terus pedo. Iya, betul. Terus? Habis pedo, habis gitu saya kepinginnya bedah mulut. Oh, jadi udah 3 nih, udah Udah 3 dari nih. orto, pedo, bedah mulut. Betul. Terus, Dok? Tapi ketemu pacar saya. Oh, Huan. Oke, boleh. Baik. Ketemu Karena pacar. cinta ya, dok, kekuatan cinta. Ketemu Oke. pacar saya, tapi sebenarnya saya suka bedah memang. Oke. Jadi setelah lulus pilihannya cuma 2, Antara bedah mulut atau perio. Ya, kemudian pacar saya bilang perio aja. Ya udah, akhirnya saya ikut pacar saya. Tapi ternyata memang cocok dan sesuai passion dokter di perionya. Betul, dan ternyata pacar saya juga menjadi istri saya Oh, sekarang. ya ampun. Boleh tuh adik-adik yang mencari calon pasangan bisa juga mungkin ditemukan seperti Dok Adrian di sini ya. Betul Baik. banget. Oke, terus kayaknya pasti calon mahasiswa pada penasaran dok. Kalau di perio nanti yang dipelajarin apa aja sih dok? Oh iya, ini bagus nih, Oke. pertanyaan baik. Jadi di PO itu banyak yang kita pelajarin ya. Salah satunya adalah di fase pertama itu kita ada scaling root planning, Oke. ya. Kemudian ya, terus di fase 2 itu ada pembedahan. Fase 3 itu ada restoratif, kemudian fase 4 maintenance. Nah, kenapa PO itu penting? Karena PO itu siklus treatmentnya tuh berupa cycle ya, siklus Berkesinambungan ya? berkesinambungan. Jadi kita tahu tuh, misalnya di fase 1 harus perawatan apa, di fase 2 tindakan bedah harus perawatan apa, bedah apa. Di fase 3 kita bisa lakukan apa, misalnya treatment pemakaian behel atau gigi palsu. Kemudian di fase 4 kita tetap perlu maintenance. Jadi kompleks ya. Gitu. Tapi yang penting memang di fase 1 ya. Karena fase 1 itu scaling dan root planning itu adalah kunci dari perio. Dengan kita melakukan scaling root planning, semoga tidak berkelanjutan sampai ke fase 2 gitu ya. Tapi kalau ya harapannya seperti itu. Cuma kalau memang perlu bedah ya kita maju ke fase 2 gitu. Jadi Ya. perjalanannya tuh berkesinambungan gitu dan kerjasama dokter sama pasiennya juga ya dok ya. Betul. Jadi kita harus motivasi pasiennya untuk bisa memelihara oral hygiene-nya dengan baik. Oke. Begitu kira-kira. Iya, oke dok. Mungkin adik-adik juga penasaran nih dok. Kan kalau jadi dokter gigi itu prosesnya panjang ya dok. Betul. Kira-kira kapankah dokter mengalami momen terendah selama perjalanan dokter menjadi dokter gigi ini? Boleh di-sharing? Semakin dalam nih pertanyaannya Iya, ya. Momen terendah dalam perjalanan saya sebagai dokter gigi. Oke. Mungkin kalau
pada masa sekarang ini semuanya segala sesuatunya pengen instan ya. Iya betul sih dok. Sedangkan pada zaman saya kita semua selalu percaya pada proses. Ya, jadi kita lalui semua proses yang ada. Kita dari bawah, kita dari nggak punya pasien, kita nggak punya klinik, kita jalanin itu semua. Ya, jangan baru lulus kita misalnya pengen langsung ada klinik, langsung bisa banyak pasien. Itu kita semua harus kita proses, harus kita bangun, harus kita usahakan. Ya, jadi momen terendah saya mungkin waktu baru lulus dokter gigi itu kan kita mencari pasien, nunggu pasien. Itu mungkin tidak semua orang suka dengan itu. Karena tapi langsung loncat selesai. Betul. Gitu. Misalnya mau, ini pasiennya harus ada 5, harus ada 10. Kalau saya dulu cuma 1, cuma 2, ya udah semua itu dijalanin. Ya, bahkan kadang kita nggak ada pasien sama sekali. Tapi semua itu dijalanin, proses, percaya pada proses, tetap usaha. Kita yakin hasilnya juga bagus. Iya betul dok. Gitu sih. Pantang menyerah juga sih. Betul, pantang menyerah ya. Harus gigih ya adik-adik. Betul, mentalnya harus kuat. Betul. Terus kelanjutan pertanyaan yang tadi nih dok. Yeah. Jadi gimana dokter rasanya bisa overcome fatigue atau titik terendah tersebut dok? Caranya gimana? Oh iya, ini juga bagus nih. Kita lalui dengan segala sesuatu yang kita suka. Jadi misalnya, saya seperti tadi, saya ingin ambil spesialisasi di dokter gigi gitu. Kamu pastiin dulu sukanya di mana. Kamu suka bedah, kamu suka non bedah. Kalau bedah itu ada misalkan ya di bedah mulut atau seperti saya di perio ya. Nah, kalau suka yang non bedah juga ada spesialisasi yang lain. Betul, gitu. ada pilihan lainnya. Ya, nah setelah kamu suka, misalnya kamu suka bedah, terus kamu mulai ikut kursus, kamu ikut sekolah, kamu cari-cari ada kursus apa nih yang ada SKP-nya gitu. Nah, didalamin lagi. Oh iya, ternyata saya suka nih, ternyata saya jatuh cinta sama spesialisasi ini. Oke, kamu ambil sekolah gitu. Bisa di sini, bisa di luar. Gitu ya. Intinya pokoknya apapun yang jadi pilihan kita tetap harus percaya proses dan mau bekerja keras, jangan menyerah gitu dok. Meskipun ada overcome sadness atau fatigue, tetap jalanin aja gitu ya dok. Betul. Karena semuanya pelan-pelan naik ke atasnya. Betul, semua butuh proses. Betul. Ya, nggak ada sesuatu yang instan kecuali mie instan. Oh betul banget, itu kesukaan saya dok. Apalagi mie ayam enak itu dok. Sama dong. Sama ya, dok? Iya. Oke. Oke. Kita udah mau di penghujung sharing nih. Oke, gimana? Nih dok, sekarang kita mau nanya mungkin, dokter ada nggak masukan dan saran buat para calon dokter gigi nih yang akan masuk ke FKG Mustopo? Gimana tuh dok? Sarannya ya, mungkin tadi saya sudah singgung sedikit ya di awal. Jadi saran dan masukan buat para calon dokter gigi, ketahuilah kamu ingin bekerja sebagai apa, sebagai siapa. Jadi pilihlah jurusan dari awal, bukan dari SMA menurut saya. Jadi sebenarnya di SMP sudah mulai nih, SMP kelas 3 gitu misalkan, menentukan saya mau jadi apa ya. Gitu. Dicari jati dirinya. Dicari jati dirinya, kemudian kamu obrolkan ke orang tua, kamu tanyakan ke orang tua, saya kepingin ini deh, gimana orang tua setuju apa enggak, kan karena harus ngatur waktu dari segi biaya juga, ya, kesanggupan orang tua bagaimana, gitu. Ya, jadi semuanya dipersiapkan, betul ya, dari awal supaya jangan salah langkah, gitu ya. Iya, karena panjang kan jalannya kalau jadi dokter gigi ke depan. Betul, tapi setelah sukses, setelah berhasil, kamu juga pasti akan senang. Betul. Ya, gitu sih. Nah, terus dok, kenapa nih para adik-adik calon dokter gigi kita harus pilih FKG Mustopo? Oh, itu harus banget dong. Iya nggak sih? Iya sih. Iya kan? Iya betul. Kenapa? Mau tahu nggak kenapa? Mau tahu dong dok. Mau tahu ya? Biar semuanya harus tahu nih. Iya, jadi menurut saya nih ya, kenapa harus masuk FKG Mustopo? Karena yang pertama, FKG Mustopo itu adalah salah satu universitas yang memiliki fakultas kedokteran gigi yang usianya sudah lama, ya. Jadi salah satu yang terlama FKG Mustopo ini, gitu. Jadi pengalamannya banyak, betul. Yang kedua itu dosen-dosen di sini
Dokter-dokternya itu adalah dokter-dokter yang berkualitas, ya. Jadi mempunyai unggulan. Ada yang sekolahnya dari ya, makasih. Ada yang kuliahnya lulusan dari luar negeri, ya. Ada yang dari UK, ada yang dari Harvard. Jadi dosen di sini berkualitas, dijamin, Ilmunya jaminan mutu. pasti. Iyalah pasti. Terus yang ketiga itu setelah kamu lulus dari sini kan tentu kamu pasti pengen kerja ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dok saya belum punya nih duit buat misalnya bikin klinik gitu, gimana? Jangan khawatir. Di sini banyak sekali alumninya yang sudah punya banyak klinik. Iya, betul. Ya, jadi kamu bisa tanyakan ke senior kamu, dok, saya kira-kira boleh nggak kerja di klinik dokter? Pasti akan sangat terbuka, karena relasinya banyak, ya. Ya soalnya udah universitas lama, Iya, udah salah satu universitas lama, jadi pasti udah banyak ininya lulusannya. Udah tersebar luas juga kan. Betul, ya. Oke, pertanyaan tadi menutup Oke. sesi sharing kita hari ini. Makasih. Makasih banyak Dr. Adrianus. Oke. Sampai jumpa lagi Dadah, di adik-adik. podcast kita berikutnya. Bye bye. Dadah.